Salam sehat warga Universitas Kristen Duta Wacana. Saya Lukas Nando Nugroho yang saat ini saya bertugas di Fakultas Kedokteran UKDW. Kali ini saya akan melakukan sharing atau berbagi saja terkait bagaimana mengolah pikiran kita supaya mampu untuk berkonsentrasi pada permasalahan yang ada dan tidak mengalami yang disebut gangguan konsentrasi. Sebenarnya kata konsentrasi di sini adalah bermakna pemusatan. Jadi ketika Anda dan kita semua berharap untuk melakukan peningkatan konsentrasi pikiran, artinya adalah kita semua mampu memusatkan pikiran dan perhatian kita pada satu masalah secara sistematis. Nah, banyak pendekatan yang diperoleh bagi para ilmuwan yang akan dibagikan, itu mulai dari gangguan secara klinis, gangguan secara fisik, maupun gangguan secara psikologis. Nah, banyak hal yang terjadi ketika fenomena itu di mahasiswa atau di kita semua yang terkait dengan penurunan konsentrasi. Misalnya, wah saya kok sulit belajar ya, saya sudah belajar dari tadi kok tidak masuk-masuk ya, di mana saya meletakkan kunci mobil saya, seperti itu. Nah, sebenarnya otak kita itu didesain bukan untuk multitasking sebetulnya. Akan lebih optimal jika tugas diselesaikan setahap demi setahap dan secara berurutan, maka itu akan optimal bagi kita semua dalam memusatkan perhatian kita. Nah, tentunya terkait dengan performa atau kinerja otak di dalam melakukan pemusatan fokus atau perhatian pada suatu masalah itu membutuhkan banyak latihan. Tetapi tidak perlu juga dibuat cemas bagi diri Anda terkait bagaimana Anda untuk selalu merasa bodoh, merasa malu ketika terjadi penurunan konsentrasi. Nah, salah satu pendekatan yang saya akan pakai pada peningkatan konsentrasi pikiran adalah hubungan antara kinerja otak dengan aktivitas saraf otonom. Saraf otonom di sini terkait dengan bagaimana fungsi tubuh untuk merespon apapun yang ada di lingkungan, baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh, sehingga tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ada dua aktivitas sarafnya, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Dua aktivitas ini menyiapkan tubuh dengan refleks-refleks dari zaman lalu hingga zaman sekarang, ya mudahnya itu hanya ada dua, yaitu untuk yang simpatis itu refleks fight or flight atau bertarung, ya, jadi tubuh disiapkan untuk bergerak secara optimal, dan di sisi lain ada aktivitas saraf yang mengatur tubuh kita untuk makan dan beristirahat. Permasalahannya muncul di sini. Ketika kita akan melakukan pemusatan perhatian dan ada aktivitas dari dalam diri, misalnya muncul kecemasan, muncul ketakutan, banyak hal yang ditunda dan mudahnya menjadi kok saya tidak bisa berpikir jernih ya. Nah, disinilah letak bagaimana kita mengelola aktivitas kedua saraf ini dengan baik, yaitu tidak boleh terlalu didominasi oleh aktivitas simpatis yang fight or flight, atau jangan juga terlena oleh parasimpatis yang hanya ingin tidur dan makan saja. Nah, jadi ada beberapa tips di sini yang dapat Anda coba. Yang pertama, makan makanan bergizi yang seimbang. Yang kedua adalah olahraga yang teratur 30 menit sehari dengan intensitas yang sedang. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kemudian hindari menunda pekerjaan Anda, sehingga ketika pekerjaan itu dikerjakan setahap demi setahap dan rutin, maka pikiran akan menjadi mudah terpusatkan pada satu permasalahan. Nah, selanjutnya terkait dengan olahraga tadi,
Ada beberapa gerakan mudah yang dilakukan, tetapi ini jangan dibayangkan seperti olahraga berlari atau push up, tidak. Ini adalah bagaimana ketika terjadi aktivasi saraf simpatis berlebihan atau dengan mudahnya tanpa ada bahaya di luar lingkungan, tetapi muncul kecemasan, muncul rasa takut, muncul kegalauan, dan itu sama saja mengaktifkan saraf simpatis sehingga tubuh menjadi bergerak kemanapun yang tidak teratur. Demikian juga pikiran kita. Nah, untuk itu ada satu gerakan yang sangat sederhana untuk membantu menjernihkan pikiran kita. Nah, begini gerakannya. Nah, gerakan ini sebetulnya adalah diinspirasi dari bagaimana kondisi pikiran kita bekerja. Pikiran kita sangat cerdas, sehingga kadang kekhawatiran bisa muncul kapanpun. Caranya, tidak perlu disangkal bahwa Anda sedang khawatir. Lakukanlah seperti ini. Yang pertama adalah cuci tangan dengan bersih dahulu. Pastikan tangan Anda bersih, karena gerakan ini akan menyentuh di area wajah Anda. Selanjutnya, ketika pikiran ini muncul, tutup mata Anda, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, silakan mau duduk atau berdiri. Pastikan di area pinggang tidak ada yang menekan seperti ikat pinggang yang terlalu keras. Nah, selanjutnya ada 2 titik di dahi kita yang menonjol. Tekanlah ke arah atas dengan 2 jari kita seperti ini. Dalam saat posisi pikiran itu muncul kondisi pikiran negatif yang terlintas, tekan saja perlahan. Tarik nafas panjang dan buang. Mulai rasakan otot-otot di daerah tengkuk Anda mulai rileks. Nafas panjang lagi dan buang perlahan. Lalu lakukan ini sampai Anda nyaman, kira-kira 15 menit. Dan katakanlah, saya tenang, saya sabar. Bila Anda sudah merasa cukup tenang, letakkan tangan di paha Anda, cukup nyaman. Anda buka mata perlahan dan bersyukurlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Semoga Anda semua dapat melakukan optimalisasi pemusatan perhatian untuk performa